Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairi Nur Farihah, NIM 175211015 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6A IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, jadi pada ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia ini diluncurkan pertama pada tanggal 12 Mei tahun 2011 yang merupakan indeks komposit saham syariah yang tercatat dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia dan konstituen ISSI merupakan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DS yang diterbitkan oleh OJK, di mana konstituen ISSI ini diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada daftar nama perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam ISSI yang telah dijelaskan ada 10 sektor ya. Yang pertama sektor pertanian itu salah satunya ada PT Astra Agro Lestari Tbk. Pada sektor pertambangan salah satunya ada PT Adaro Energi Tbk. Pada sektor industri dasar dan kimia salah satunya ada PT Citra Tubindo Tbk. Pada sektor aneka industri salah satunya ada PT Sepatu Bata Tbk. Pada sektor industri barang konsumsi salah satunya ada PT Indofood CBP, Sukses Makmur CBK, TBK, dan ada sektor properti dan real estate ada PT Akset Indonesia Tbk. Pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi ada PT Buana Listia Tbk. Nah, yang kemudian ada sektor keuangan ini hanya ada 2 perusahaan. Yang pertama ada PT Artavest Tbk dan PT Bank Panin Syariah Tbk. Pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi salah satunya ada PT Bayu Buana Tbk. Dan pada yang ke-10 ini ada tidak listing di BEI atau Bursa Efek Indonesia, ada salah satunya PT Papros Tbk. Nah, saham syariah ini terus mengalami peningkatan jumlah dari sisi emiten yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Ini dilihat dari per tanggal 22 Januari tahun 2020 ada 433 saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sekian penjelasan mengenai ISSI dan juga saham-sahamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sofia, NIM 175211025. Baik teman-teman, di sini saya menjelaskan mengenai kriteria-kriteria apa sih yang harus diperhatikan perusahaan agar perusahaan masuk ke dalam kategori pasar modal syariah. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya perusahaan yang termasuk ke dalam pasar modal syariah disebut juga saham syariah. Nah, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi ke saham syariah, tentu ibadahnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu teman-teman pasti bertanya, apa saja sih kriteria yang harus diperhatikan emiten agar termasuk ke dalam pasar modal syariah? Nah, kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan bisnis tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islami, di mana bagi siapa yang ingin masuk ke dalam pasar modal syariah, segala aktivitas bisnisnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami, baik itu mulai dari prinsip produksinya, distribusinya, maupun pemasarannya. Jadi, bagi perusahaan yang bergerak di bidang minuman keras, perjudian, seks, dan lain-lain, tidak mungkin bisa masuk ke dalam pasar modal syariah. Dan tentu sahamnya juga masih konvensional, tidak syariah. Nah, jadi yang kedua adalah rasio keuangan perusahaan harus sesuai dengan aturan. Nah, ini syarat yang paling penting yang harus diperhatikan suatu emiten yang ingin masuk ke dalam pasar modal syariah, di mana rasio antara utang dan aset atau DER atau debt to equity ratio tidak boleh melebihi dari 45%. Selain itu juga perbandingan rasio antara pendapatan bunga dan pemasukan yang bersifat tidak halal tidak boleh lebih dari 10%. Untuk itu ini harus diperhatikan benar-benar ya oleh suatu emiten yang ingin masuk ke dalam pasar modal syariah. Yang pertama, DER itu tidak boleh lebih dari 45%. Yang kedua, rasio antara pendapatan dan utang tidak boleh lebih dari 10%.
Nah, untuk kriteria yang ketiga, bagaimana sih suatu emiten agar dapat masuk ke dalam pasar modal syariah? Nah, untuk kriteria yang ketiganya adalah di mana suatu emiten tersebut harus masuk ke dalam DES atau daftar efek syariah. OJK itu menerbitkan DES secara berkala, biasanya setiap 1 tahun pada bulan Mei dan bulan November. Nah, mungkin teman-teman pasti akan bertanya, apa sih itu DES? Nah, di sini DES itu merupakan kumpulan aset-aset, kumpulan saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tentunya, bagi suatu emiten yang telah masuk ke dalam DES ini, dari segi aktivitas bisnisnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, apalagi dalam bidang pemasarannya, produksinya, maupun dalam segala hal yang penting tidak dapat bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai produk-produk apa saja sih yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, tentunya seperti yang telah kita ketahui bahwasannya suatu emiten yang telah masuk ke dalam Indeks Saham Syariah itu mempunyai atau bisa disebut juga dengan saham syariah. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam kategori atau produk-produk Indeks Saham Syariah Indonesia? Yang pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka sektor industri, sektor industri tambang dan konsumsi, sektor properti, sektor infrastruktur dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan dan jasa, dan tidak listed di BI atau Bursa Efek Indonesia. Mungkin teman-teman pasti akan bertanya, apa sih itu DES? Nah, di sini DES itu merupakan kumpulan aset-aset, kumpulan saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tentunya, bagi suatu emiten yang telah masuk ke dalam DES ini, dari segi aktivitas bisnisnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, apalagi dalam bidang pemasarannya, produksinya, maupun dalam segala hal yang penting tidak dapat bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai produk-produk apa saja sih yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, tentunya seperti yang telah kita ketahui bahwasannya suatu emiten yang telah masuk ke dalam Indeks Saham Syariah itu mempunyai atau bisa disebut juga dengan saham syariah. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam kategori atau produk-produk Indeks Saham Syariah Indonesia? Yang pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka sektor industri, sektor industri tambang dan konsumsi, sektor properti, sektor infrastruktur dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan dan jasa, dan tidak listed di BI atau Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan sedikit materi dari rekan-rekan sebelumnya mengenai sejarah berdirinya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI dan perbedaan antara ISSI dan JII atau Jakarta Islamic Index. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa peluncuran ISSI itu pada 12 Mei 2011. Nah, tujuan dari peluncuran tersebut yaitu untuk memberi jawaban kepada masyarakat yang ingin mengetahui kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di sini ISSI akan menjadi indikator dari seluruh saham syariah sehingga akan memudahkan bagi pelaku pasar dalam mengukur kinerja saham syariah. Nah, pada intinya ISSI ini didirikan atau diluncurkan untuk memudahkan masyarakat atau pelaku pasar untuk mengukur kinerja saham syariah. Selanjutnya, perbedaan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI dengan Jakarta Islamic Index atau JII. Keduanya merupakan indeks saham yang mengacu pada saham-saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya yaitu ISSI ini merupakan keseluruhan saham syariah yang terdaftar di BEI, sedangkan JII ini merupakan bagian atau subset dari saham syariah ISSI.